Cerita bermula dari seorang gadis yang tiba-tiba mengatakan kalau saat ini ia sudah memiliki pacar yang membuat seorang pria remaja sangat patah hati mendengarnya. Gadis itu bernama Suzurikawa Hinagi yang merupakan teman masa kecil sang MC bernama Yukito. Merasa sakit hati, Yukito lari meninggalkan Suzurikawa karena selama ini Yukito merasa kalau Suzurikawa menyukainya, tapi ternyata tak seindah itu. Saat ini, Yukito benar-benar merasa sangat sakit hati dan merasa hancur. Saat ini di SMA, tempat Yukito baru saja tergabung di kelas 1B, semua murid memperkenalkan diri mereka masing-masing. Dimulai dari seorang gadis bernama Sakurai yang sangat ceria dan membuat Yukito berpikir kalau gadis itu pasti akan menjalani kehidupan SMA yang sangat bahagia. Dilanjutkan dengan Shakado Anya yang suram dan seterusnya. Sedangkan Yukito di dalam hatinya tidak ingin tampil menarik atau debut semacamnya. Ia hanya ingin tenang karena ia adalah seorang introvert dan muncullah gilirannya di mana ia memperkenalkan dengan cara yang sangat aneh, di mana di saat itu juga ia ingin berhenti dari sekolah yang membuat seisi kelas heran dengan cara perkenalannya. Tetapi bagi Yukito itu membuatnya sangat senang. Guru yang bingung pun bertanya, tetapi Yukito menjawab dengan semakin melantur, bahkan memperjelas kalau dirinya hanya ingin menyendiri dari kelas ini dan diharap untuk tidak melakukan interaksi dengannya dan membuat suasana menjadi semakin parah. Setelah itu ia memperhatikan sekitarnya dan merasa semua berjalan sesuai rencana, tapi itu malah membuat guru walinya menjadi khawatir dengan mengatakan itu akan menghancurkan kehidupan SMA-nya. Tetapi Yukito tak mempermasalahkannya karena sudah ia hancurkan sejak awal. Yukito pun duduk kembali dan tiba-tiba terdengar suara tawa yang sangat ngakak di samping kursinya. Orang itu merasa Yukito adalah orang yang sangat menarik, tetapi Yukito memandangnya dengan sinis. Pria ini merasa tahun pertamanya akan terasa menyenangkan karena ada Yukito, tapi Yukito membalas dengan sedikit sinis. Yukito bertanya, kenapa pria bernama Koki ini ingin bertukar kontak dengannya. Tapi bagi Koki, Yukito tidak terlihat seperti introvert, melainkan orang paling mencolok di kelas ini dan tak mempermasalahkannya, malah mengajak Yukito untuk menjadi temannya. Dalam pikiran jahat Yukito, ia merasa Koki sang pria tampan ini ingin menjadikan Yukito sebagai batu loncatan agar ia menjadi populer nantinya. Yukito merasa Koki adalah orang yang licik dan Yukito merasa sedang hina. Yukito melanjutkan dengan memberikan uang kepada Koki, tapi Koki menolaknya dan bertanya apa yang sebenarnya yang dialami Yukito waktu SMP dulu. Dan pada akhirnya mereka pun bertukar kontak dan Koki merasa sangat bahagia. Ketika usai perkenalan, gadis bernama Sakurai sebelumnya mengajak Koki dan Yukito untuk ikut after party karaokean. Dalam pikiran jahatnya, Yukito tak menyangka kalau gadis ini bergerak secepat itu dan kagum dengan kekuatan ekstrovertnya Sakurai. Dengan bangga, Yukito menanyakan apakah ia boleh memanggil Sakurai sebagai Elizabeth, tetapi malah ditolak. Yukito bertanya kenapa Sakurai ingin mengajak orang sepertinya, dan menurut Sakurai, Yukito sepertinya orang yang menyenangkan. Selain itu, ada juga murid lain yang akan ikut karaokean dengannya. Dan ketika Yukito melihat murid yang dimaksud, ia menjadi sangat kaget karena murid itu adalah dua orang gadis yang membuatnya trauma dulu, di mana salah satunya adalah gadis yang menolaknya ketika SMP. Melihat adanya mereka berdua membuat Yukito menolak tawaran tersebut dan langsung pergi meninggalkan kelas dengan mengatakan ada urusan. Meskipun tidak berbohong soal urusan yang dimaksud, Yukito lebih menghindari dan tak ingin berinteraksi dengan dua gadis sebelumnya, yaitu Suzurikawa Hinagi, orang yang ia sukai dan teman masa kecilnya yang ternyata berpacaran dengan kakak kelasnya, dan Kamishiro Shiori, orang yang selalu ada ketika ia patah hati dan terlihat lugu tetapi ternyata sangat jahat bagi Yukito. Yukito merasa kedua gadis itu merasa tidak nyaman jika ada dirinya di sekitarnya. Karena itulah ia membuat impresi perkenalan semacam itu. Ia juga kaget ketika melihat papan nama dan menemukan mereka berdua di kelas yang sama, bersumpah untuk tidak mendekati mereka lagi. Tapi nggak di hari pertama juga dong. Saat ini sisa murid tadi sedang asik berkaraoke, di mana banyak sekali murid-murid yang penasaran apa yang dimaksud dengan perkenalan Yukito sebelumnya. Ada yang menganggapnya sebagai orang aneh, ada juga yang menganggapnya sebagai orang yang menarik. Ada yang bertanya dengan Koki apakah dia mengenal Yukito sebelumnya, dan ternyata Yukito sempat bertanding dengan Koki ketika SMP. Namun Yukito tidak mengingat Koki. Kamishiro juga menyadari keberadaan Koki ketika SMP saat itu. Koki bertanya apakah Kamishiro juga mengenal Yukito dan bertanya mengapa Yukito tidak hadir pada pertandingan saat SMP. Merasa bersalah, Kamishiro tidak dapat mengatakannya dan semua orang bertanya-tanya apakah Kamishiro dekat dengan Yukito. Tetapi respon Kamishiro justru sebaliknya. Ia merasa Yukito membenci dirinya. Pada saat SMP, Kamishiro sangat menyukai Yukito, di mana pada saat itu sekolah mereka tidak benar-benar serius dalam bidang olahraga dan hanya untuk bersenang-senang. Tetapi berbeda bagi Yukito. Ia benar-benar serius menjalaninya. Di mata Kamishiro, Yukito terlihat sangat serius, seperti didorong akan sesuatu atau berusaha melupakan sesuatu. Karena keseriusan Yukito lah yang membuat suasana dalam klub basket menjadi lebih serius.
bagus. Bahkan dengan adanya Yukito, Kamishiro merasa mereka bisa mencapai target yang lebih tinggi, dan itu sangatlah keren. Yukito adalah orang yang dapat mempengaruhi sekitarnya, dan semakin diperhatikan, rasa suka muncul dalam diri Kamishiro, dan tanpa sadar ia jatuh cinta pada Yukito. Tapi pada saat itu ia masihlah bocil. Pada saat itu Kamishiro menyatakan cintanya kepada Yukito, namun karena malu dan tak bisa jujur dan terlalu kekanak-kanakan, ia mengatakan kalau pernyataan cinta itu hanyalah sekadar prank untuk Yukito, yang membuat Yukito merasa semakin sakit hati dan semakin hancur. Dan kembali saat ini, di mana Kamishiro merasa kalau saat ini Yukito tak ingin ikut acara hari ini pasti karena dirinya. Dan ternyata kalimat itu juga dilontarkan oleh gadis di sampingnya yang bernama Suzurikawa. Suzurikawa heran apa maksud dari Kamishiro sebelumnya, dan Kamishiro juga bertanya apa hubungannya antara Suzurikawa dan Kamishiro, yang membuat suasana menjadi semakin mumet. Suzurikawa menjelaskan kalau ia dan Yukito adalah teman masa kecil, yang membuat Kamishiro sadar Suzurikawa lah yang membuat Yuki berubah. Suzurikawa mengakui hal tersebut, tapi ia juga bertanya apa yang sudah dilakukan Kamishiro terhadap Yuki. Tetapi hal itu dilarai oleh Sakurai karena suasana semakin canggung dan meminta mereka berdua untuk lebih akur. Tetapi Suzurikawa dan Kamishiro merasa tak nyaman dan memutuskan untuk pulang. Dan setelah mereka pulang, suasana menjadi semakin canggung dan membuat Koki bertanya-tanya apa yang sebenarnya dilakukan Yuki hingga membuat kedua gadis itu bertengkar. Di malam harinya di sebuah apartemen, saat ini Yuki sedang disidang oleh kakaknya karena melakukan perkenalan aneh tadi pagi. Yuki bertanya kenapa kakaknya Yuri bisa tahu hal itu, tapi tidak ditanggapi oleh Yuri. Sambil makan malam, Yuri melanjutkan apakah perkenalan itu dikarenakan adanya Suzurikawa dan Kamishiro di kelas, dan Yuki tidak ingin berkomentar hal itu, yang mana membuat Yuri menjadi semakin marah dan Yuki pun mengakuinya. Yuki juga tak menyangka kalau kakaknya juga tahu masalahnya dengan Kamishiro dan Suzurikawa. Merasa tak nyaman, Yuki memutuskan untuk kembali ke kamar dengan wajah yang benar-benar depresi. Yuri bertanya apakah Yuki baik-baik saja, tetapi Yuki mengatakan baik-baik saja dengan perasaan yang aneh. Di dalam kamarnya, Yuki berpikir apakah kakaknya si Yuri mengkhawatirkannya, tetapi itu tidak mungkin karena kakaknya sangatlah membencinya. Di ruang makan, Yuri, kakak dari Yuki, merasa sangat marah dan kesal. Ia heran kenapa adiknya selalu terkena sial semacam ini. Yuri hanya ingin adiknya menjalani kehidupan sekolah yang menyenangkan, tapi tak menyangka kalau dua gadis yang pernah menyakiti Yuki dan membuatnya hancur juga muncul di hadapan Yuki dan takkan pernah memaafkan mereka berdua. Dan juga hal ini memperburuk hubungan adik dan kakak. Yuri menyadari ekspresi Yuki yang kosong yang selalu diperlihatkannya dan merasa Yuri menyakiti hati Yuki lagi. Bahkan Yuki hanya ngomong jika ada perlu dan selalu menjaga jarak dengan Yuri, dan penyebabnya adalah Yuri itu sendiri. Semenjak kejadian di hari itu, Yuki tak pernah lagi memanggil dirinya kakak dan memanggilnya namanya saja. Tak ada lagi yang bisa dilakukan sebagai kakak karena Yuki sudah membencinya. Jadi saat ini ia hanya ingin melindungi kehidupan sekolah adiknya agar menjadi menyenangkan dan menjauhkannya dari dua gadis itu. Dan besoknya ketika sekolah, tanpa diduga Kamishiro dan Suzurikawa tiba-tiba mendekati Yuki untuk mengajaknya gabung ke klub basket dan makan siang bersama. Dalam kehidupannya, Yuki sangat sial terhadap wanita. Pertama, ia sangat tidak diperdulikan oleh ibu kandungnya. Lalu, ia juga sangat dibenci oleh kakak satu-satunya. Dan ketika Yuki memiliki harapan dengan teman masa kecilnya, di mana Yuki merasa ia sangat dicintai oleh Suzurikawa, tapi tiba-tiba saja ia berpacaran dengan kakak kelasnya. Bahkan di masa patah hatinya, ia bertemu dengan seorang gadis yang dia anggap dapat menyembuhkan patah hatinya. Tapi ternyata
ternyata ia sangat jahat karena menjadikan Yuki sebagai korban prank. Yuki bahkan berpikir ia benar-benar sangat sial dengan semua wanita dan berpikir mungkin saja ia berasal dari dunia lain dan mungkin saja kesialan terhadap wanita merupakan hasil karma dari tindakannya. Yuki benar-benar tidak mengerti tentang hubungan yang intim dengan orang lain dan merasa sudah menyerah akan hal itu. Itulah kenapa Yuki tidak benar-benar mengerti situasi saat ini. Gadis-gadis yang selama ini membuat Yuki trauma tiba-tiba mendekatinya secara intim dan bingung kenapa mereka bertengkar. Kamishiro menyindir Suzurikawa untuk tidak mengganggunya karena ialah pertama kali mengajak Yuki berbicara. Begitu juga sebaliknya, Suzurikawa juga menyindir Kamishiro karena saat ini ia mengajak Yuki untuk makan bareng dan berharap untuk tinggalkan mereka berdua. Tapi bagi Yuki, ia tak terlalu suka dengan suasana saat ini. Dalam hatinya, Yuki berharap mereka berdua segera menyelesaikan pertengkaran mereka dan ingin melanjutkan makan siangnya sendiri saja. Tiba-tiba, Koki bertanya soal klub yang ingin diikuti Yuki dan itu membuat Kamishiro sangat bersemangat. Tapi Yuki malah memarahi Koki karena tak dapat membaca suasana. Kamishiro yang sangat bersemangat langsung menanyakan Yuki pastinya akan bergabung dengan klub basketball seperti sebelumnya dan pastinya Kamishiro akan kembali menjadi manajer klub basketball. Tapi itu membuat Yuki teringat traumanya ketika SMP sebelumnya dan berusaha untuk menghindarinya karena itu mengingatkan kembali akan traumanya. Yuki pun berkata ia tak lagi bermain basket dan itu membuat wajah Kamishiro berubah. Kamishiro tak percaya akan hal itu, tapi Yuki mengatakan kalau semuanya sudah berakhir karena ia merasa tak memiliki motivasi untuk bermain lagi. Tapi Kamishiro mencoba meyakinkan Yuki bermain lagi, apalagi mengingat betapa bekerja kerasnya Yuki ketika SMP dulu. Yuki pun berkata apa yang didapat dari hasil kerja keras itu. Kamishiro pasti mengerti apa yang terjadi terhadap Yuki dan itu membuat Yuki kaget dan menjadi sedih dan terdapat rasa penyesalan terdalam menghampiri Kamishiro. Dengan pandangan yang sangat kelam seperti penuh kegelapan, Yuki berkata kepada Kamishiro untuk berhenti bersikap seperti itu, bersikap bersimpati atau mengasihani Yuki. Tapi Kamishiro dengan tegas menjawab bahwa perasaan yang ditampilkan saat ini berbeda, benar-benar berbeda. Kamishiro menangis mengingat tindakannya dulu. Ia tidak bermaksud bersikap bersimpati yang mana malah menyakiti Yuki. Yuki pun langsung mencoba bersikap ceria sambil berkata, mana mungkin orang sepertinya bergabung ke klub basketball. Satu-satunya klub yang akan diikuti adalah klub pulang ke rumah alias nggak ikut klub manapun. Tapi Koki masih mencoba mengajak Yuki untuk ikut ke klub basketball. Tapi Yuki sudah memutuskan untuk tidak ikut klub manapun dan Koki pun memutuskan mengikuti Yuki juga. Yuki pun pergi meninggalkan kelas. Tapi Kamishiro mencoba menahan Yuki. Yuki pun berbalik melihat Kamishiro, tapi dengan wajah yang penuh kesedihan sambil berkata untuk berjuang menjadi manajer klub basketball. Kamishiro tak bisa menahan rasa sakitnya serta penyesalannya dan menangis dan berharap semua bisa seperti dulu kala, di mana Yuki tidak memanggil Kamishiro tetapi memanggil nama aslinya. Tapi nasi sudah menjadi bubur dan Kamishiro benar-benar menyesali tindakannya dulu. Ketika Yuki meninggalkan kelas, ia melihat sekitar sekolah dan melihat murid-murid lain berjuang dengan sekuat tenaga dengan klubnya. Itu juga mengingatkannya ketika di SMP. Ia juga berjuang sangat keras dengan basketball. Tapi sebanyak apapun bekerja keras, sebanyak itu pun juga ia merasa kehilangan. Meskipun ia bermain sekarang, tapi itu tidak sama seperti sebelumnya. Yuki pun berkata untuk tidak lagi memikirkan masa lalu dan lebih memilih untuk ke kantin saja. Dan ketika kembali ke kelas setelah dari kantin, tiba-tiba Suzurikawa mendekati Yuki sambil mengajak makan siang bareng. Tapi Yuki berkata untuk jangan berinteraksi dan terlibat dengannya. Suzurikawa heran, kenapa Yuki mencoba menjauhi dirinya, padahal Suzurikawa dan Yuki sudah berteman sejak kecil. Yuki berkata itu sudah lama sekali dan sekarang mereka bukan lagi teman masa kecil, hanya bertetanggaan saja. Tapi wajah Yuki terlihat sangat sedih. Suzurikawa tak percaya Yuki berkata semacam itu kepadanya. Tapi Yuki bersikap seperti itu karena Yuki tahu dan tak nyaman dengan pacar Suzurikawa dan itu membuat kelas heboh dengan informasi tersebut. Yuki menjadi kaget dengan kehebohan kelas mendengar informasi itu. Yuki tak mengira jika Suzurikawa ternyata begitu populer. Yuki menjadi tak enak karena sudah membocorkan informasi pribadi Suzurikawa. Mendengar hal itu, Suzurikawa menangis, bukan karena Yuki membocorkan informasi dirinya, tapi karena tindakan dirinya sendiri. Suzurikawa mengatakan kalau sebenarnya tidak seperti itu.
itu dan meminta maaf kepada Yuki atas tindakannya selama ini. Yuki berkata, ia lakukan semua ini demi Suzurikawa karena Yuki merasa pria mana yang senang ketika pacarnya masih berdekatan dengan teman masa kecilnya yang lawan jenis, dan pastinya itu akan membuat pacar Suzurikawa sangat cemburu melihatnya. Yuki juga berkata, pastinya Suzurikawa tak senang melihat pacarnya saat ini dekat dengan gadis lain, dan itu membuat Suzurikawa kaget dan mencoba menjelaskan kenyataannya kepada Yuki. Tapi Yuki sudah merasa sangat patah hati dan kosong, seperti benar-benar hancur. Ketika Yuki melihat Suzurikawa berpacaran dengan orang lain, Yuki tak tahu harus bagaimana dan merasa ia tidak seharusnya bersama mereka dan perlahan-lahan menjauhi Suzurikawa. Yuki sangat heran kenapa Suzurikawa tak bisa memahami hal sekecil itu. Hubungannya yang dulu tidak mungkin bisa dipertahankan selama-lamanya, apalagi ketika Suzurikawa menemukan seseorang yang ia cintai. Yuki pun meninggalkan kelas dan menjauhi Suzurikawa dan berkata akan makan di tempat lain. Suzurikawa hanya terdiam sambil menangis melihat Yuki pergi. Di dalam hatinya, Yuki sebenarnya sangat bahagia dulu ketika bersama Suzurikawa dan merasa ialah satu-satunya gadis yang tidak akan menyakitinya. Tapi ketika mengetahui Suzurikawa berpacaran dengan kakak kelas, membuat Yuki semakin hancur dan kosong dan semakin rapuh. Dengan tatapan penuh kosong, Yuki bertanya apa kabar hubungan Suzurikawa. Apakah Suzurikawa benar-benar mencintainya? Semua tindakan Yuki ini hanya demi Suzurikawa dan berharap dia mengerti. Tak lama setelah itu, kelas menjadi heboh. Banyak pria yang tak menyangka Suzurikawa sudah memiliki pacar, padahal banyak orang yang mengincar Suzurikawa. Ada juga yang bertanya siapa pacarnya, dan salah satu teman kelas Suzurikawa berkata kalau ia dan Suzurikawa satu sekolah, jadi ia tahu siapa orangnya. Tapi langsung dihentikan Suzurikawa. Suzurikawa pun menangis karena menyesal atas tindakan kekanak-kanakan ketika ia masih SMP. Jika ia tak melakukan hal semacam itu, mungkin saja hubungannya dengan Yuki akan semakin dekat. Tapi sama seperti Kamishiro, nasi sudah menjadi bubur. Ketika kelas dimulai, wali kelas berkata akan ada semacam karya wisata untuk murid-murid baru, yaitu mendaki gunung besok. Jadi sang guru berharap untuk tiap murid membuat sebuah kelompok yang terdiri dari 4 orang. Yuki berhayal tak akan ada kelompok yang mau menerimanya dan akan ditolong oleh ibu guru, dan itu akan membuatnya semakin dijauhi, dan itu merupakan ide yang sempurna bagi Yuki. Yuki berkata itu sangatlah menyakitkan baginya, tapi dengan wajah yang ceria. Dan tiba-tiba Koki memanggil Yuki dan berkata untuk bergabung dengannya. Yuki pun menyetujui ide Koki dan berkata siapa lagi orang-orang yang akan bergabung. Dan tiba-tiba Suzurikawa dan Kamishiro langsung bergabung dengan mereka. Akhirnya, Yukito beserta rombongan kelasnya sampai di bawah pegunungan. Banyak orang yang sangat bersemangat dengan acara sekolah kali ini. Tetapi Yukito penuh dengan wajah yang serius, yang bahkan Koki mencoba memanggilnya. Tiba-tiba Yukito berteriak dengan kata-kata yang random, yang mana membuat semua orang menjadi bingung. Yukito merasa bangga akan hal itu, lalu berkata ke Koki kalau ini bukanlah hal yang lucu. Koki menanggapi hal itu dengan santai, tapi bagi Yukito, dia hanya ingin mencobanya saja. Yukito heran dengan apa yang terjadi sekarang, di mana Kamishiro dan Suzurikawa berada satu kelompok dengan Yukito dan Koki. Ia sangat heran dengan komposisi kelompok ini, tapi Koki tak memperdulikannya. Kelompok Yukito pun mulai berjalan menapaki jalur bukit tersebut. Kamishiro dan Koki merasa sangat senang dan saling ngobrol, sedangkan Suzurikawa terlihat sangat kelelahan. Tapi bagi Yukito, suasana saat ini sangatlah canggung. Menurut Yukito, kegiatan seperti ini sangatlah langka terjadi, dan seharusnya mereka bergabung bersama teman mereka, bukan bersama kami. Sembari berjalan, sesekali Koki bercanda ke mereka hingga sesuatu terjadi, di mana Suzurikawa yang sangat kelelahan tak sengaja tersandung batu dan terjatuh dan memutuskan untuk istirahat. Yukito mendekati Suzurikawa dan berkata lepaskan, yang mana membuat mereka menjadi salah paham. Koki tak percaya dengan apa yang dikatakan Yukito, bahkan Kamishiro juga ikut merasa malu. Tapi Yukito merasa tak ada yang aneh. Suzurikawa menjadi sangat malu dan berkata ia hanya akan melepaskannya ketika mereka berduaan saja, yang mana membuat Yukito menjadi sangat bingung. Maksud Yukito adalah melepaskan kaos kaki Suzurikawa dan akan menyembuhkan luka yang bengkak di kakinya.
Setelah dicek, menurut Yukito ini mungkin menjadi lebih buruk dan akan berpengaruh terhadap kecepatan menanjak mereka. Yukito heran dengan sikap malu-malu Suzurikawa, tapi Yukito berkata kalau kaki Suzurikawa tidaklah bau, yang mana membuat Suzurikawa semakin malu dibuatnya. Yukito heran mengapa Suzurikawa menjadi sangat marah dan bercanda kalau ia akan menahan nafasnya jika memang bau, dan malah membuat Suzurikawa semakin kesal. Yukito yang juga ikutan kesal berkata kalau memang ia begitu khawatir, maka Yukito akan mencium baunya, dan apa yang harus dilakukan sekarang yang membuat Suzurikawa menjadi gelisah dan malu di saat yang bersamaan. Tanpa sadar, Suzurikawa meletakkan kakinya di kepala Yukito, dan Yukito heran dengan tindakan Suzurikawa. Setelah kaki Suzurikawa diperban, seharusnya semua tak menjadi masalah. Yukito memberikan sebotol air minum kepada Suzurikawa dan pergi meninggalkannya. Ketika Yukito berjalan menjauh dari Suzurikawa, tiba-tiba ia ditahan oleh seseorang yang tak lain adalah Sensei. Wajah Sensei sangat pucat karena terkilir akibat menanjak, yang membuat Yukito heran. Yukito bahkan mengingatkan kembali soal fisik Sensei. Yukito lalu memanggil Kamishiro untuk melakukan hal yang sama kepada Sensei dan mengajarkannya cara memasang perban yang benar. Kamishiro mengikuti arahan dari Yukito, dan Yukito memuji keterampilan Kamishiro. Kamishiro tampak sangat senang layaknya seekor anjing yang ingin dielus kepalanya. Yukito bercanda dengan berkata tangan sambil mengulurkan tangannya, dan Kamishiro mematuhinya. Bahkan Yukito juga melempar sesuatu layaknya bermain dengan seekor anjing, yang mana ia benar-benar kaget. Kamishiro benar-benar menurut. Wajahnya tampak senang setelah memungut barang tersebut, tapi Yukito berpikir itu akan menjadi masalah dan mengatakan kepada Kamishiro kalau ia adalah manusia dan bukan anjing, yang mana membuat Kamishiro kesal dan malu di saat yang bersamaan. Yukito yang lanjut bercanda berkata kalau memang begitu maka ia akan menjadi pemiliknya. Layaknya di hadapan seekor anjing penurut, Yukito mengelus kepala dan perut Kamishiro, yang mana membuat Kamishiro sangat bahagia, bahkan sampai terkapar dibuatnya. Yukito sekali lagi mengingatkan kalau Kamishiro itu manusia. Kamishiro berkata kalau apa yang Yukito lakukan itu kepada orang lain itu sama saja dengan pelecehan, tapi Yukito heran karena ia melakukan hal yang sama kepada Kamishiro. Dan di sini terlihat Yukito dan Kamishiro bercanda. Kamishiro tertawa bahagia dengan percakapan mereka dan mengingatkan mereka pada saat mereka akrab dulu. Kamishiro kembali khawatir dengan luka di tangan Yukito. Kamishiro memperlihatkan wajahnya yang sedih, yang membuat Yukito menjadi sangat tak nyaman. Yukito merasa tak nyaman dibuatnya karena bagi Yukito mereka tak berada di posisi yang sama. Apalagi soal masa lalu di antara mereka yang membuat Yukito sangat sulit berhadapan dengan Kamishiro. Bahkan ketika Koki memanggil mereka, Yukito segera melepas genggaman tangan Kamishiro karena hubungan sebelumnya tak dapat kembali. Setelah melanjutkan perjalanan, akhirnya mereka sampai di titik tujuan mereka. Semua murid terpesona dengan keindahan alam di sana, dan Yukito membuka lembaran kertas agar mereka dapat duduk di tanah dengan nyaman untuk makan bersama. Setelah itu, Yukito bertanya, apakah kaki Suzurikawa sudah mendingan, dan Suzurikawa merasa kakinya sudah lebih baik dari sebelumnya. Yukito menawarkan hal yang lain yang membuat Suzurikawa heran dengan Yukito yang membawa segala hal di tasnya. Suzurikawa dengan tiba-tiba bertanya, itu mengingatkannya soal Yukito yang cedera ketika kelas 3 SMP, dan Yukito heran kenapa Suzurikawa tahu masalah tersebut. Suzurikawa dengan wajah cerianya berkata kalau ia selalu memperhatikan Yukito sejak dulu. Yukito heran apa maksudnya. Suzurikawa bertanya kenapa Yukito menolongnya. Tentu saja Yukito menjawab karena mereka merupakan satu kelompok. Yukito menjadi kaget ketika melihat gantungan yang dimiliki Suzurikawa. Begitu juga Suzurikawa yang kaget karena Yukito masih mengingatnya. Gantungan tersebut berasal dari sebuah hadiah dari festival. Suzurikawa menjadi sangat senang tentang apa yang terjadi saat itu. Yukito bertanya apakah Suzurikawa bertengkar dengan pacarnya, yang mana membuat Suzurikawa terdiam dan tampak sedih. Suzurikawa pun bertanya jika Yukito tanpa sengaja membuat seseorang sedih dan sakit hati, apa yang akan ia lakukan. Yukito dengan cepat menjawab yaitu dengan meminta maaf. Tapi menurut Suzurikawa, orang tersebut tidak akan pernah memaafkannya. Yukito berpikir sejenak dan berkata kalau begitu ia harus memulainya lagi dari awal, dan membuat Suzurikawa kaget dengan jawaban
beban tersebut. Menurut Yukito, jika sesuatu yang sudah pecah berantakan dan mustahil untuk diperbaiki, maka seharusnya memulainya lagi dari awal. Mendengar itu membuat Suzurikawa menjadi sangat senang, dan tiba-tiba Suzurikawa berdiri di hadapan Yukito dan meminta maaf atas segala hal yang pernah terjadi di antara mereka. Suzurikawa sadar kalau seharusnya ia meminta maaf lebih cepat, tapi ia selalu merasa takut kalau semuanya takkan pernah kembali seperti sebelumnya. Ia sadar kalau apa yang Suzurikawa lakukan itu sangatlah jahat dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Tapi karena itulah ia benar-benar meminta maaf. Tindakan Suzurikawa membuat semua orang kebingungan dibuatnya. Suzurikawa merasa sangat ketakutan dengan apa yang terjadi selanjutnya, dan Yukito yang keheranan juga berkata ia bingung dengan apa yang terjadi. Karena bagi Yukito yang hatinya sudah hancur lebur berantakan dan selalu menyalahkan dirinya sendiri atas segala hal, menganggap kalau selama ini Suzurikawa tidak melakukan kesalahan apapun kepadanya. Suzurikawa benar-benar heran dengan tindakan Yukito, dan malah Yukito yang berbalik meminta maaf karena mengungkapkan masalah pacarnya kemarin. Suzurikawa menjadi sangat heran, padahal selama ini ialah yang salah, tapi kenapa Yukito yang meminta maaf? Bahkan ketika Suzurikawa ingin menjelaskan, tiba-tiba Yukito berkata kalau sejak saat itu ia menyadari posisinya, kalau ia dan Suzurikawa tidaklah di posisi yang sama, dan harusnya Yukito itu sadar diri jika ingin mencintai orang seberharga seperti Suzurikawa. Pada akhirnya Yukito menyadari kalau mereka bukan ditakdirkan bersama dan berjalan di jalan yang berbeda. Apalagi Suzurikawa adalah orang yang baik, berbeda dengan Yukito. Karena itulah mereka tak mungkin bisa bersama. Mendengar hal itu membuat Suzurikawa menangis. Yukito yang melihat itu menyadari kalau mereka tak bersama seperti sekarang, maka mungkin Suzurikawa tak memperlihatkan wajah seperti saat ini. Meskipun begitu, bagi Yukito Suzurikawa adalah orang yang penting baginya. Karena itulah ia takkan pernah bersamanya. Yukito yang telah kehilangan semuanya hanya bisa berdoa untuk kebahagiaan Suzurikawa. Setelah itu, ketika mereka akan kembali ke sekolah, tiba-tiba Suzurikawa berteriak kebingungan karena sesuatu yang berharga baginya hilang. Kamishiro bertanya apa yang hilang, dan Suzurikawa menjelaskan kalau itu adalah gantungan yang diberikan Yukito telah hilang entah kemana. Yukito pun berkata harusnya terikat di handphonenya, tapi menurut Suzurikawa sepertinya gantungan tersebut jatuh ketika mereka turun dari gunung. Suzurikawa yang panik langsung lari untuk mencarinya, tapi ditahan oleh Yukito karena bisnya akan segera berangkat. Juga Yukito berkata pacarnya pasti akan memberikan barang yang lebih bagus dibandingkan gantungan yang jelek itu. Tapi Suzurikawa menjadi marah dan kesal soal semuanya. Yukito heran apakah Suzurikawa benar-benar menyukai gantungan yang jelek seperti itu, tapi Yukito tak bisa membiarkannya sendirian juga. Suzurikawa yang menyerah merenung ketika mereka pulang. Ia merasa ini adalah karma baginya. Karena telah mencoba berbicara dengan Yukito, orang yang sebelumnya ia sakiti dengan jahat. Gantungan itu benar-benar berharga baginya, tapi kini hilang secara tiba-tiba. Dan juga itu adalah hadiah terakhir yang diberikan Yukito sebelum hubungan mereka benar-benar hancur berantakan. Bahkan jika ia meminta barang yang sama ke Yukito, Suzurikawa yakin kalau Yukito pasti akan membelikannya. Tapi nilai barang tersebut sangatlah berbeda. Suzurikawa benar-benar merasa sangat putus asa, dan akhirnya mereka pun sampai di sekolah. Sesampainya di kelas, tiba-tiba sensei bertanya, di manakah Kokonoe Yukito berada? Teman kelasnya berkata kalau mungkin saja ia pulang karena tak enak badan. Tapi masalahnya, Yukito tak pernah melaporkannya dan membuat Suzurikawa bertanya-tanya. Kembali ke gunung, ternyata Yukito tak pulang ke rumah, melainkan kembali ke gunung sebelumnya. Ini semua karena Suzurikawa. Meskipun sudah lama mengenalnya, tapi Yukito tak bisa membiarkan Suzurikawa sedih seperti itu lagi. Karena itulah ia akan kembali menyisir gunung untuk mencari gantungan yang hilang. Suzurikawa yang terbaring sedih mengingat masa-masanya bersama Yukito dulu. Saat itu mereka berdua pergi ke sebuah festival bersama-sama. Yukito tiba-tiba menawarkan tangannya, tapi karena panik dan malu, Suzurikawa langsung menarik tangannya karena khawatir tentang keringatnya. Tapi semenjak itu Yukito tak pernah lagi memegang tangannya. Dan jika bisa memutar waktu kembali, apakah hubungan mereka akan menjadi berbeda? Apakah mereka bisa
bisa saling berpegangan tangan, bahkan berciuman. Suzurikawa hanya bisa menangis karena sikap masa lalunya yang tolol, karena pada akhirnya yang merusak semua itu adalah dirinya. Kembali ke gunung, di malam hari yang penuh hujan dan badai, akhirnya Yukito menemukan apa yang ia cari. Yukito heran kenapa Suzurikawa masih menyimpannya. Bagi Yukito, ia telah membuang semuanya tentang Suzurikawa. Setelah itu, Yukito memutuskan untuk pulang ke rumah, dan tiba-tiba ia terpleset dan terjatuh. Saat itu, ia teringat dengan semua orang, ibunya, kakaknya, Suzurikawa, dan Kamishiro, dan baru sadar kalau selama ini ia tak banyak berkenalan dengan banyak orang. Dan ternyata Yukito tidak jatuh ke jurang. Kembali ke masa lalu, di mana Yukito berdua bersama Suzurikawa di sebuah festival. Suzurikawa tampak sangat bahagia saat itu. Mereka berdua berkeliling menikmati festival, dan tiba-tiba Suzurikawa meminta Yukito untuk mendapatkan sebuah hadiah, yaitu gantungan yang sebelumnya yang Yukito cari. Yukito heran kenapa Suzurikawa ingin hadiah yang jelek seperti ini, tapi karena mood Suzurikawa yang tampak ceria, Yukito memutuskan untuk mendapatkannya. Di saat SMP, Suzurikawa mudah sekali marah akan segala hal, tapi itu semua tentu akan baik-baik saja, dan merasa hubungan seperti ini akan terus berlanjut selamanya. Yukito merasa sangat bahagia dengan situasinya saat itu, dan tiba-tiba muncul kembang api yang membuat semua orang ingin pergi melihatnya secara dekat. Dan tiba-tiba Suzurikawa terdorong oleh kerumunan, dan dengan cepat Yukito memegang tangan Suzurikawa agar mereka tak terpisah. Tapi yang ada, Suzurikawa malah melepas tangan Yukito, dan wajah Suzurikawa yang terlihat sangat syok. Yukito melihat Suzurikawa yang mengelap tangannya setelah mereka berpegangan tangan. Saat itulah Yukito menyadari kalau mereka tidaklah sama. Hubungan yang selama ini Yukito pikir akan berlanjut selamanya ternyata sudah lama berakhir, dan tindakan yang Yukito lakukan barusan adalah bentuk penolakan nyata dari Suzurikawa. Yukito pun terbangun di kamarnya. Ia merasa sangat lelah dan ternyata cuma demam. Setelah ia jatuh, ia pulang ke rumah namun penuh luka-luka dan basah, dan ketika dicek, suhu badan Yukito sangat panas. Ia menyadari ia sudah tertidur lebih dari setengah hari, dan sepertinya ia bermimpi tentang kenangan lamanya. Tapi yang ia rasakan bukanlah bahagia ataupun sedih, yang ada hanya kehampaan yang ia rasakan. Ia melihat gantungan tersebut dan berpikir harus segera mengembalikannya. Di sekolah, kakaknya Yukito memanggil teman sekelasnya yang cukup dekat dengan Yukito, yaitu Koki. Koki bingung kenapa ia dicari. Banyak orang yang berpikir apakah Koki akan ditembak, tapi sebagai teman masa kecilnya, Suzurikawa memahami kalau Yuri tidak akan melakukan hal semacam itu. Suzurikawa mengikuti kemana mereka berdua pergi karena merasa khawatir soal Yukito yang menghilang kemarin. Koki pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Yuri ingin penjelasan dari Koki soal apa yang terjadi kemarin. Kenapa Yukito itu bisa pulang sangat malam? Suzurikawa yang mendengar itu kaget. Seharusnya Yukito pulang lebih awal, dan ia teringat soal masalah gantungannya yang hilang. Suzurikawa dengan cepat mengejar Yuri dan bertanya apakah Yukito baik-baik saja. Yuri menjelaskan kalau Yukito hanya demam saja, tapi ketika Suzurikawa bertanya ingin menjenguknya, Yuri dengan tegas melarang Suzurikawa dan berhenti membuatnya lebih marah. Suzurikawa kaget karena sikap Yuri. Yuri bertanya apa yang sebenarnya terjadi kemarin. Apa mungkin Suzurikawa mengetahui alasannya? Suzurikawa merasa itu adalah salahnya karena ia mengatakan hal yang tak perlu. Yuri menjadi sangat marah dan kesal dan berkata apakah lagi-lagi Suzurikawa ingin menyakiti adiknya lagi. Yuri pun pergi meninggalkan Suzurikawa, tapi Suzurikawa menahannya. Yuri yang penuh amarah memperingatkannya untuk jangan pernah mendekati adiknya lagi, yang mana membuat Suzurikawa terdiam menangis. Kembali ke Yukito, Yukito merasa sangat sehat saat ini, tapi percuma saja karena saat ini ia merasa sangat lapar dan bosan. Ia mendengar suara berisik dari luar kamarnya dan berpikir apakah mereka sedang berbincang, dan tiba-tiba Yuri masuk ke dalam kamarnya. Tapi itu hal yang normal bagi Yukito. Yuri bertanya bagaimana soal Yukito. Yukito menjawab kalau tubuhnya sudah lebih mendingan dari sebelumnya. Tapi Yukito bertanya apa yang terjadi di luar, dan Yuri menjelaskan soal langganan koran atau semacamnya. Tapi Yukito menjawab dengan bercanda kalau kebohongan Yuri terlalu jelas yang membuat Yuri terlihat sangat marah. Hanya dengan tatapan itu saja Yukito sadar kalau ia tak akan pernah menang melawannya, dan itu sudah menjadi tradisi dari keluarga ini. Yuri membelikan banyak hal untuk Yukito agar Yukito bisa cepat sembuh. Yukito pun heran kenapa semua barang ini terdapat buah persik di dalamnya. Yuri bertanya apakah ada sesuatu yang dia inginkan, tapi Yukito menolaknya. Yuri menawarkan kembali untuk mengusap keringatnya, dan lagi Yukito menolaknya. Yuri kembali menawarkan bubur, dan Yukito lagi-lagi menolaknya sambil bercanda dan membuat Yuri memperlihatkan
memperlihatkan wajah itu yang membuat Yukito langsung bersujud meminta maaf. Tapi mau bagaimana lagi, Yukito sangat paham dengan keterampilan memasak kakaknya yang buruk dan memutuskan untuk membuatnya sendiri. Tapi kakaknya juga minta untuk dibuatkan juga. Ketika berjalan, Yukito teringat kalau ia belum mengecek HP-nya selama ini dan terlihat banyak sekali notifikasi dari Tsuchurikawa. Yukito pun menjadi bingung dan memutuskan untuk bertemu dengannya sambil berkata pergi ke minimarket sebagai alasan. Sesampainya di sana, terlihat Tsuchurikawa yang berlari karena khawatir dan langsung memeluk Yukito yang penuh keringat. Tsuchurikawa merasa sangat sedih dan khawatir dan senang karena Yukito baik-baik saja. Yukito bertanya apakah Tsuchurikawa datang ke rumahnya, dan Tsuchurikawa meminta maaf. Apakah ini karena Yuri menyuruhnya pergi, dan menjelaskan kalau Yuri lapar selalu seperti itu yang membuat Tsuchurikawa tertawa bahagia. Yukito yang melihatnya merasa seperti hampa karena Tsuchurikawa yang ia kenal selalu pemarah dan egois. Ia pun memberikan gantungan yang ia cari sebelumnya dan menyuruhnya pulang. Tsuchurikawa tak percaya kalau Yukito benar-benar mencarinya dan berterima kasih soal itu. Bagi Tsuchurikawa, barang ini sangatlah berharga. Tsuchurikawa meminta maaf karena membuat Yukito memberikannya secara langsung. Tsuchurikawa tiba-tiba bercerita soal masa lalunya, di mana ia selalu memarahi Yukito karena sering pulang larut malam kan. Karena itu sekarang membuat Tsuchurikawa tidak ingin pulang ke rumah. Yukito bertanya apa ada yang mengganggunya dan membahas kakinya berulang kembali, yang membuat Tsuchurikawa menjadi sangat kesal. Bahkan Yukito membahas soal baunya yang membuat Tsuchurikawa menjadi marah-marah. Dan menurut Yukito, Tsuchurikawa yang marah-marah seperti sekarang adalah dirinya yang sebenarnya, dan berpikir selama ini Tsuchurikawa sengaja berubah. Tsuchurikawa bertanya ke Yukito apakah di matanya ia benar-benar berubah. Dalam hatinya, Tsuchurikawa ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik karena ia tak ingin menyesalinya seperti di masa lalu. Tsuchurikawa bertanya mengapa Yukito mencari barang tersebut, padahal selama ini Yukito selalu menghindarinya. Apa karena mereka teman masa kecil? Tapi bagi Yukito itu tidaklah penting. Baginya, jika Tsuchurikawa dalam masalah dan membutuhkan bantuan, maka ia harus mengatakannya, karena menurut Yukito ia tak pantas berada di sisinya lagi. Mendengar itu, Tsuchurikawa dengan memaksa untuk meminta Yukito kembali ke sisinya selamanya. Tapi bagi Yukito, dia bukan orang yang cocok untuk itu. Tsuchurikawa menegaskan kembali kalau selama ini ia tak lagi berpacaran dengan senpai-nya. Yukito kaget mendengarnya, tapi Tsuchurikawa menjelaskan kalau ia sudah putus setelah 2 minggu pacaran dan meminta Yukito agar mereka bisa kembali bersama seperti sebelumnya. Tapi bagi Yukito itu sangat mustahil terjadi. Tsuchurikawa tidak dapat menerimanya dan bertanya apakah saat ini Yukito lebih memilih Kamishiro dibanding dirinya. Yukito menjawab bukan soal itu, tapi soal dirinya yang benar-benar hampa ketika bersama Tsuchurikawa dan benar-benar tak mempunyai perasaan menyukai Tsuchurikawa seperti saat mereka masih bersama dulu. Tsuchurikawa tak percaya dan berkata kalau selama ini ia sudah menyukai Yukito, bahkan sejak mereka kecil. Pada saat Yukito menyatakan perasaannya, Tsuchurikawa benar-benar merasa senang dan ingin segera menjawabnya. Tapi Yukito yang terdiam tiba-tiba memegang pundak Tsuchurikawa dan berkata kalau ia tak menyangka Tsuchurikawa berbohong seperti ini. Tsuchurikawa menjadi sangat kaget dengan reaksi yang diberikan Yukito. Yukito berkata, apakah selama ini Tsuchurikawa menyukainya? Kalau begitu, apa maksudnya dengan berpacaran dengan seniornya kemarin? Apakah ia juga menyukai senior itu? Atau Tsuchurikawa berpacaran meski tak menyukainya? Tsuchurikawa hanya bisa terdiam, tapi ia menegaskan kalau perasaannya terhadap Yukito bukanlah kebohongan. Kembali ke masa lalu, di mana saat itu Tsuchurikawa sedang terburu dan tak sengaja melihat Yukito yang populer dan didekati oleh banyak gadis. Karena itulah si tolol Tsuchurikawa ini sengaja membuat situasi di mana ia berpacaran dengan senior hanya dengan tujuan membuat Yukito cemburu. Tapi setelah rumor itu tersebar, ia mendengar kalau Yukito sedang dekat dengan gadis lainnya. Gara-gara itu ia tak bisa melepas dari kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Padahal ia sudah berjanji kepada Yukito kalau ia akan selalu berada di sisinya untuk selamanya. Mungkin Yukito tak mengingat janji itu, tapi dia tetap membantunya. Tsuchurikawa hanya bisa melihat punggung Yukito yang berjalan menjauh meninggalkan dirinya. Kakinya tak dapat bergerak sedikit pun karena rasa sakit atas apa yang ia lakukan selama ini. Meskipun Yukito berdamai terhadap masalah itu, tapi bagi Tsuchurikawa, ia masih merasa takut untuk mengungkapkan niatnya yang sebenarnya kepada Yukito. Ia benar-benar sadar bahwa dia adalah orang paling hina dan menjijikkan karena hanya rasa cemburu semua ini bisa terjadi. Tsuchurikawa takut kalau ia menceritakan semuanya, Yukito akan benar-benar membencinya. Karena itulah ia merasa sangat takut. Meskipun begitu, Tsuchurikawa harus mengatakannya dan mengambil satu langkah agar bisa memulainya lagi dari awal. Tidak, tapi lebih tepatnya Yukito harus membenci dirinya yang seperti ini sehingga ia benar-benar bisa memulai lagi segalanya dari awal. Karena
karena ini adalah bentuk cinta yang sebenarnya dari Suzurikawa untuk Yukito. Karena masalah kemarin, Yuri memutuskan untuk menemani Yukito, di mana Yuri bermaksud untuk pergi bergandengan tangan, tapi Yukito yang bingung malah memberikan kakaknya uang, yang mana membuat Yuri jadi marah. Tapi Yukito malah berpikir kalau uang yang diberikan terlalu kecil, dan itu semakin membuat Yuri murka. Yuri pun menjelaskan soal Yukito yang baru sembuh, jadi Yuri akan menemani Yukito ke sekolah bersama-sama. Tapi menurut Yukito itu terlalu gila dan akan jadi masalah, apalagi itu akan berakhir seperti waktu itu lagi. Yukito pun menolaknya dengan tegas tawaran Yuri, yang membuat Yuri sedikit kaget. Di sekolah semua orang menjadi heboh karena Kokonoe Yuri sedang bergandengan tangan dengan seseorang. Meski Yukito menolak tawaran untuk memegang tangan, tapi kok malah berakhir jadi rangkulan seperti ini. Di kelas, Yukito merasa sangat lelah sekali. Koki datang untuk mengejeknya dengan berkata sungguh pagi yang indah. Tentu itu membuat Yukito menjadi kesal karena kenyataannya itu dilakukan karena terpaksa, dan itu membuat Yukito menjadi sangat kesal karena kehidupan sekolahnya yang tenang kini menghilang. Yukito yang kesal pun pergi melarikan diri ke kantin. Sedangkan di sisi lain, Yuri kaget dengan fakta yang dia temukan. Jangan-jangan maksud Yukito memberinya uang adalah untuk menjadi sugar sisternya Yukito. Yuri menjadi bersemangat dengan maksud tujuan Yukito melakukan itu. Beralih ke seorang gadis yang sedang menikmati bentonya. Gadis bernama Kyoka itu dipanggil oleh seorang pria. Temannya menggoda Kyoka yang sangat populer, dan tentu saja pria itu menyatakan cintanya ke Soma Kyoka. Kyoka hanya terdiam, bingung untuk menjawab apa. Kyoka dengan tegas menolak pria itu dan berkata ia tak kenal siapa pria ini. Pria itu tetap mencoba dengan berkata bisa mengenali dirinya ketika mereka berpacaran. Mata pria itu melirik ke sebuah arah, dan ketika Kyoka akan menjelaskannya, matanya juga ikut melirik ke arah yang sama, yang mana ada Yukito yang sedang menyendiri di sana. Yukito hanya peduli soal makanan yang ia beli. Mereka berdua bertanya ke Yukito apa yang ia inginkan, tapi Yukito menjawab ini baru pertama kali mereka bertemu. Jadi Yukito tak butuh apapun dan menjelaskan kedatangan ia di sini hanya untuk menikmati makanannya dengan tenang dan anggap saja dia tak pernah ada di situ. Pria itu menjadi kesal dan pergi meninggalkan Yukito dan Kyoka. Yukito akhirnya senang karena suasana menjadi lebih tenang. Kyoka pun ikut duduk bersama Yukito, yang mana menurut Yukito itu akan menjadi masalah baginya. Kyoka menggoda Yukito dan bertanya apa yang dilakukan Yukito di sini. Jangan-jangan tujuannya juga sama seperti pria sebelumnya. Tapi Yukito menjawab tidak. Kyoka malah mulai berbicara soal dia dan pria sebelumnya, yang mana Yukito menjadi kesal karena tak seorang pun bertanya soal itu. Kyoka tak percaya kalau Yukito itu murid baru karena ia sangat kejam kepada senpainya. Tapi bagi Yukito tak ada yang menarik baginya saat ini kecuali kedua roti yang ia makan. Kyoka menjadi sedih karena kehadirannya kalah dengan dua roti buatan kantin. Dalam hatinya, Yukito berkata kalau Kyoka orang yang sangat berbahaya karena tiba-tiba menjadi akrab. Padahal baru pertama kali bertemu. Kyoka berkata untuk jangan mengabaikannya dan bertanya apakah benar Yukito di sini karena introvert dan tak punya teman. Yukito yang merasa tersinggung berteriak dan berkata Kyoka adalah orang yang baik, dan Yukito merasa tersentuh karena Kyoka memahami Yukito yang introvert dan memanggilnya senpai arogan. Kyoka menjadi kesal karena panggilan Yukito barusan, dan Yukito bertanya harus memanggil Kyoka apa. Tapi Yukito menarik kata-katanya karena ia juga tak terlalu peduli dan membuat Kyoka menjadi kesal. Kyoka mengenalkan dirinya bernama Soma Kyoka dan ia duduk di kelas 2. Tapi Yukito malah lebih memilih rotinya yang ia salah beli tadi. Itu membuat Kyoka menjadi sedih karena dirinya kalah dengan roti. Yukito mengenalkan dirinya dan Kyoka bertanya apakah ke depannya Yukito akan selalu datang kemari, dan Yukito menjawab sesekali akan datang kemari. Kyoka senang mendengarnya dan mungkin akan datang kemari juga. Tapi bagi Yukito itu akan sangat merepotkan dalam arti yang baik sebagai bentuk sarkas. Menurut Kyoka hanya Yukito yang bersikap seperti ini kepadanya. Kyoka sebelumnya cukup depresi, tapi setelah berbicara dengan Yukito itu membuatnya jadi lebih baik. Yukito berkata kalau begitu bisakah ia mendapatkan biaya konsultasinya, dan Kyoka menjawab kalau nanti ia akan membelikan roti krim favorit Yukito, dan Yukito memanggilnya Dewi dan sekarang akan dipanggil Dewi Senpai.
Tentu saja Kyoka menolaknya dan pergi. Yukito pun merenung karena tempat terakhirnya untuk bisa tenang juga sudah pergi menghilang. Ketika pulang sekolah, Yukito menjadi kesal karena cuacanya yang tiba-tiba hujan. Ia juga tak bawa payung, tapi hujannya tak juga segera berhenti. Yukito memutuskan untuk menerobos hujan itu. Di jalan pulang, ia melihat seorang wanita yang sedang kehujanan membawa barang. Wanita itu tampak kerepotan, sampai-sampai barangnya terjatuh. Yukito menghampiri wanita itu dan memutuskan untuk membantunya. Wanita itu merasa bersalah dan meminta maaf, tapi menurut Yukito, karena mereka tetanggaan, itu tak masalah baginya. Wanita itu pun menerima bantuan dari Yukito. Yukito menjawab dengan dialek yang aneh, yang membuat wanita itu tertawa dibuatnya. Tapi bagi Yukito, itu menjadi lebih menarik. Yukito membawa barang-barang itu ke dalam apartemen wanita itu. Wanita itu berkata kalau ia baru saja pindah, jadi tak banyak barangnya saat ini, dan meminta Yukito untuk bersantai. Yukito yang awalnya ingin langsung pulang setelah membantu, malah diundang seperti ini. Wanita itu memperkenalkan dirinya bernama Himiyama Misaki. Begitu juga Yukito. Misaki kaget mendengar nama Kokonoe Yukito, yang membuat Yukito bingung dan bertanya, apakah Misaki mengenal dirinya? Yukito juga kaget kenapa Misaki duduk di sampingnya. Misaki menawarkan segelas minuman dan Yukito bertanya apakah Misaki tinggal sendirian. Misaki menjelaskan kalau dulu ia bertunangan, tapi itu tak berjalan baik, di mana calon mertuanya tak merestui mereka. Yukito menjadi heran karena tiba-tiba mengatakan sesuatu yang sangat berat dan menyalahkannya ke Kyoka. Misaki juga berkata kalau ia waktu itu menikah dan punya anak, mungkin anaknya seumuran Yukito. Misaki juga punya impian menjadi seorang guru, tapi ia menyerah. Menurut Yukito, kalau Misaki menjadi seorang guru, pasti muridnya banyak yang senang. Misaki senang mendengar itu, dan menurut Yukito sendiri, itu benar. Misaki menjadi terharu mendengarnya, dan bertanya apakah Yukito ingin lebih akrab dengannya dari sekarang. Dan Yukito menyetujuinya. Misaki pun berkata, bagaimana kalau ia menyapa orang tuanya Yukito sekarang, yang membuat Yukito kaget. Mereka berdua pergi ke rumah Yukito, dan di sana ibu Yukito heran siapa yang ada di depan, di mana Yukito datang bersama seorang wanita tak dikenal. Ibu Yukito bertanya siapa wanita itu, dan Yukito memperkenalkan Misaki kepada ibunya. Misaki menjelaskan soal Yukito yang membantu dirinya mengangkat barang. Dalam hatinya, Yukito ingin segera lari dari sini, tapi entah kenapa Misaki tak ingin melepas dirinya dan malah menggenggam tangannya dengan erat. Misaki pun berterima kasih atas bantuan Yukito, dan jika ingin sesuatu, Misaki akan mengabulkannya. Itu membuat Yukito kaget mendengarnya dan berkata ia akan serius menanggapinya, yang mana Misaki malah memberikan lampu hijau untuk Yukito. Yukito memperingati Misaki dengan berkata untuk jangan menganggapnya serius, karena Misaki terlalu memanjakannya. Bisa-bisa Yukito memeluk Misaki. Misaki dengan cepat memeluk Yukito dan berkata itu tak masalah. Yukito dengan panik berkata ia hanya bercanda, dan itu membuat ibu Yukito menjadi panik, yang mana Yukito malah keenakan berada di pelukan Misaki. Yukito pun merasa terpuaskan, tapi bagi Misaki itu terlihat sangat manis. Dan apakah Yukito tidak menyukainya? Yukito berkata ia bingung harus merespon seperti apa, karena hal semacam ini baru pertama kali baginya. Tak seperti ibunya. Ibunya yang mendengar pun menjadi sangat syok. Yukito sekali lagi meminta maaf atas permintaannya barusan, tapi bagi Misaki itu tak masalah, dan bilang saja jika Yukito ingin dimanjakan lagi, karena hanya itu yang bisa Misaki lakukan untuk Yukito. Dan tiba-tiba ibu Yukito memanggil Misaki, dan Misaki meminta maaf karena merepotkan mereka berdua dan pulang ke rumah. Yukito pun langsung duduk di sofa, sedangkan ibunya menjadi sangat sedih, apalagi setelah ia melihat Yukito sebelumnya. Ibunya melihat Yukito pun berpikir kapan terakhir kali ia memanjakan anaknya seperti Misaki ke Yukito. Mungkin tak pernah sekalipun. Mata yang diperlihatkan Yukito adalah bentuk dari keputusasaan, di mana Yukito tak mengharapkan apapun dan tak menginginkan apapun. Itu semua terjadi karena kebodohan dirinya di masa lalu. Ketika ia menyadari itu, semuanya sudah terlambat. Ia yakin anaknya tak lagi mencintainya. Yukito pun heran dengan ibunya yang pulang lebih awal. Ibunya panik menjawab kalau ia akan bekerja di rumah dari sekarang dan hanya akan pergi ke kantor seminggu sekali. Menurutnya, ini mungkin bisa jadi kesempatan terakhir di mana ia bisa lebih dekat lagi dengan Yukito. Ia yakin masih ada waktu untuk mereka bisa menjadi keluarga seutuhnya, karena pada akhirnya hanya ada mereka bertiga saja. Ibu Yukito pun berkata kalau ia akan memasak makanan malam ini, dan Yuri pun pulang ke rumah dari sekolah. Yuri dengan tiba-tiba
menghampiri Yukito dan berkata jika Yukito ingin melakukan sesuatu, tinggal katakan saja, karena Yuri tak membutuhkan uangnya sama sekali. Itu membuat Yukito bingung apa maksudnya. Yukito heran apakah Yuri tak butuh uangnya, tapi tadi pagi ia mengambil uang Yukito, dan Yukito akan berusaha keras mengikuti keinginan kakaknya dan berkata haruskah ia membayar lebih menggunakan tabungannya. Yuri menjadi kaget karena segitunya Yukito ingin melakukan sugar sister. Yukito yang bingung malah menjawab kalau ia memang rajin menabung, dan membuat Yuri semakin bingung, dan Yuri pun sudah mengambil keputusan di mana ia akan melakukan apapun dan tak butuh uang dari Yukito. Jadi bilang saja kapanpun itu Yuri akan siap sedia. Yukito yang clueless masih bingung, tapi Yuri melakukan itu hanya demi Yukito seorang. Setelah itu ibunya memanggil Yuri untuk membantunya memasak, di mana di sisi lain Yukito bingung apa yang dimaksud kakaknya.